Warahmatullahi wabarakatuh. Terus kalian kita lanjutkan pelajaran kita yang lalu. Terakhir kita bahas tentang mesin Carnot, mesin Otto, dan mesin diesel. Ya, sekarang kita lanjut, itu adalah semuanya adalah mesin panas. Sekarang kita lanjut adalah mesin dingin. Nah, mesin dingin itu atau mesin pendingin, atau terdiri dari kulkas dengan AC. Bagaimana proses kerjanya? Nah, itu kita akan bahas sama-sama. Jadi kulkas itu prinsip kerjanya itu sama dengan penjelasan Clausius. Ya. Kalori itu diambil dari mesin bersuhu dingin mesin dingin, suhu rendah. Ini mesin suhu tinggi. Jadi ini suhu diambil dari benda bersuhu rendah ke bersuhu tinggi. Maka dilakukanlah yang memerlukan usaha. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, air yang mau naik ke lantai 3, lantai 4 atau lantai 2, itu kita harus pakai mesin. Jadi dibantu untuk naik itu air adalah mesin. Nah, begitu proses kerjanya. Nah, bagaimana daya kerjanya? Daya kerja daripada AC itu atau kulkas, atau biasa disebut dengan koefisien performance. Nah, biasa disingkat KP. Nah, ini KP. Buka buku tak, ada pada halaman halaman 163, yaitu KP sama dengan Q per W. Itu dirumuskan adalah Q per W. Jadi KP itu di mana W kita tahu bahwa itu Q1 kurang Q2. Jadi Q2 sama dengan dibagi dengan Q1 kurang Q2, atau boleh juga begini. Inilah koefisien performance. Oke, anak-anakku sekalian, kita lanjut materi selanjutnya. Selesai ini, kita masuk di gelombang, yaitu gelombang mekanik. Buka buku tak halaman 175. Oke, saya hapus. Ya. Sekarang kita masuk gelombang mekanik ya. Nah, gelombang mekanik. Ya. Nah, satu pengertian gelombang. Pengertian gelombang. Apa itu gelombang? Gelombang adalah usikan yang merambat atau gangguan yang merambat. Akibat ada gangguan timbul gelombang. Nah, contoh air tenang, kalau kita lempar dengan batu maka timbul riak atau gelombang. Nah, itu. Kemudian yang kedua, berdasarkan
sumbernya berdasarkan sumber ya. Sumber gelombang itu terbagi dua, ada gelombang mekanik, ada gelombang elektromagnetik. Nah, itu kalau dilihat dari jenisnya, arah rambatnya, kalau dilihat dari arah rambat dan arah getar, gelombang itu terbagi dua juga. Ada gelombang transversal, ada gelombang longitudinal. Nah, itu ini. Oke, saya lanjut lagi. Sudah paham? Saya hapus. Saya hapus. Sekarang kita masuk karakteristik atau ciri-ciri gelombang mekanik. Karakteristik gelombang mekanik. Ya, karakteristik gelombang mekanik itu adalah gelombang mekanik adalah gelombang yang merambat ya. Jadi sekarang kalau dilihat jadi kalau gelombang karakteristik gelombang mekanik itu harus memerlukan medium ya. Medium sebagai perantara. Nah, contoh gelombang air jadi perantaranya air, gelombang tali jadi perantaranya tali. Ya, nah, oke. Jadi kalau gelombang itu, nah, itu gelombang longitudinal atau transversal itu begini. Nah, ini namanya gelombang transversal, yaitu ini namanya arah rambat karena dia berjalan ke sana. Nah, ini namanya arah getar naik turun. Arah getarnya itu naik turun. Nah, itu gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambat tegak lurus dengan arah getar. Nah, kalau ini, nah, ini ini rapatan, ini renggangan, ini rapatan, ini renggangan. Nah, ini biasa disebut dengan arah getar, yang ini renggangan ini disebut arah rambat. Nah, jadi gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya searah dengan arah rambatnya. Nah, itu. Tuh. Oke, anak-anakku sekalian, kita lanjut lagi tentang panjang gelombang, periode, frekuensi, dan cepat rambat gelombang ya. Nah, oke. Sekarang saya hapus ini. Sekarang satu panjang gelombang. Yang mana namanya panjang gelombang? Yang mana namanya satu panjang gelombang? Ya. Nah, yang
namanya satu panjang gelombang gitu begini. Jadi dari sini titik 0, titik A, titik B, titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F. Katakanlah seperti itu. Jadi yang dikatakan satu panjang gelombang atau satu lambda, atau biasa disebut satu lambda, itu mulai dari O sampai D, itu namanya satu panjang gelombang. Atau dan A sampai E, atau B sampai F, ya. Atau biasa orang sebut satu puncak satu lembah, itu disebut satu panjang gelombang. Kemudian periode gelombang, bagaimana kalau dia longitudinal ya, yang namanya satu panjang gelombang ya. Nah ini tunggu dulu. Yang disatakan satu panjang gelombang kalau di sini ini renggangan, ya, ini renggangan, ini rapatan ya. Nah ini lagi rapatan. Nah ini dari sini ke sini, ini namanya satu panjang gelombang. Nah dari sini ke sini juga satu panjang gelombang. Nah, begitu kalau gelombang longitudinal. Oke. Saya lanjut lagi, saya hapus nih. Sekarang periode gelombang. Yang kedua, periode gelombang di simbol T besar. Yang dikatakan satu periode itu biasa juga disebut dengan satu kali keliling lingkaran, atau biasa juga disebut dengan satu kali panjang gelombang. Nah, itu namanya satu periode. Nah, jadi kalau kita gambarkan, dari O, A, B, C, D, E, F. Yang mana namanya satu periode ini? Ini satu periode ini. Nah, kalau setengah periode itu ini setengah periode. Nah, jadi boleh seperempat. Jadi satu periode, satu T itu sama dengan dari O sampai D, atau dari A sampai E, atau dari B sampai F. Nah, itu satu periode. Kalau setengah periode itu dari O ke A, atau A ke B, atau B ke C, dan seterusnya. Nah itu A ke B ya, O ke B, kemudian B ke D, kemudian D ke E, D ke F. Nah itu satu setengah periode. Kalau seperempat periode itu dari O ke A, A ke B, B ke C, dan seterusnya. Nah itu seperempat periode. Oke, sekarang frekuensi gelombang. Nah, yang ketiga, frekuensi gelombang. Ya biasa dalam bahasa sehari-harinya bahwa frekuensi gelombang adalah banyaknya lingkaran yang terjadi dalam
1 detik. Itu disebut dengan satu frekuensi gelombang. Atau periode gelombang adalah waktu yang digunakan untuk melakukan satu kali lingkaran. Itu namanya satu periode gelombang. Nah, ini. Kalau ini jadi yang dikatakan frekuensi gelombang, kan kalau satu keliling lingkaran itu adalah satu periode. Nah, jadi 2 kali keliling lingkaran 2 periode, 3 kali keliling lingkaran 3 periode. Kalau 1 kali keliling lingkaran waktunya 1 detik, itu disebut dengan frekuensi. 2 kali keliling lingkaran waktunya juga 1 detik, itu namanya satu frekuensi. 10 kali keliling lingkaran dalam 1 detik, itu juga namanya frekuensi. 100 kali keliling lingkaran dalam 1 detik, itu juga namanya frekuensi gelombang. Seperempat gelombang itu dalam waktu 1 detik, itu juga namanya frekuensi. 1/2 gelombang dalam 1 detik, itu juga namanya frekuensi. Itu begitu dan seterusnya. Oke. Nah, 4 cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang. Jadi frekuensi gelombang itu dirumuskan sama dengan seperti seper periode. Ini satuannya adalah sepersekon atau biasa disingkat hertz. Kemudian yang keempat, cepat rambat gelombang. Itu simbol P. P sama dengan lambda per T, atau P sama dengan lambda kali F boleh. P kecepatan gelombang, satuannya meter per sekon. L panjang gelombang, lambda satuannya meter. T adalah periode, satuannya sekon. Kemudian F adalah frekuensi, satuannya hertz. Nah, inilah dasar-dasar daripada gelombang itu. Oke. Jadi sudah pengertian gelombang tadi kita sudah bahas. Iya. Oke. Nah. Sudah, buka buku tak halaman 180. Kita langsung saja masuk kecepatan perambatan gelombang, karena kita sudah bahas tadi apa itu gelombang transversal, apa itu gelombang longitudinal, gelombang pada permukaan air, kita sudah bahas. Gelombang seismik itu gelombang untuk gempa bumi ya. Itu seismograf, asal kata dari seismograf. Kemudian yang selanjutnya adalah kecepatan perambatan gelombang mekanik. Oke. Nah, kecepatan gelombang mekanik. Kecepatan gelombang mekanik itu dirumuskan, itu adalah V sama dengan akar E per rho. Apa itu E? E itu adalah modulus elastisitas. Ini sudah dibahas di kelas 2 semester 1 biasa. Kemudian E massa jenis. Kemudian biasa juga dirumuskan B per rho. B per rho. Itu B adalah modulus Boole. Ini B kecepatan. Inilah kecepatan gelombang mekanik. Tergantung dari jenisnya. Oke. Kita lanjut lagi. Pemantulan gelombang. Sifat-sifat gelombang mekanik ya. Oke.
sekarang kita masuk sifat-sifat gelombang mekanik. Satu, dapat dipantulkan. Dapat dipantulkan. Contoh itu gelombang pada air, itu bisa ditemukan. Kemudian dapat dibiaskan. Yang kedua, dapat dibiaskan. Yang ketiga, dapat difraksikan. Yang keempat, ya sampai situ saja ya, dapat diinterferensikan. Dapat diinterferensikan. Nah, itu dipantulkan, kau tahu nih, tak pantul sama dengan bola kalau dilempar ke tembok tak pantul itu. Dibiaskan itu sama dengan dibelokkan. Nah, gitu. Difraksikan. Nah, difraksi itu artinya difraksikan itu yaitu dimasukkan ke dalam daerah celah. Nah, dimasukkan dalam celah. Nah, dimasukkan itu dalam celah ya. Nah, contoh dari lebar umpamanya got, kemudian dikasih sempit, nah, timbul gelombang difraksi namanya. Diinterferensikan itu disatukan atau dipadukan dua gelombang menjadi satu, itu namanya interferensi. Oke anak-anakku sekalian, nah, selesai gelombang, ciri-ciri gelombang tadi ya. Oke. Nah kemudian kita lanjut lagi, atau nanti kita bahas lagi yang lain nih. Nah, lain waktu. Inilah dasar-dasar daripada gelombang mekanik. Contoh dari gelombang mekanik itu adalah gelombang bergerak. Ada juga nanti kita akan bahas gelombang diam atau gelombang stasioner. Oke anak-anakku sekalian, sampai sekian pertemuan kita. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.